Pemirsa, tim SAR gabungan menghentikan sementara proses pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat. Dan keputusan ini diambil karena cuaca yang buruk. Ya pemirsa, kita lihat bahwa memang cuaca buruk sudah menutupi kawasan Cisarua sehingga mengakibatkan pencarian jadi lebih sulit ya. Oleh karena itu pencarian korban longsor di Cisarua ini kemudian dihentikan sementara. Dan memang kita lihat bahwa memang kabut tebal juga menutupi seluruh kawasan. Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian menjelaskan bahwa hujan juga disertai angin kencang membuat tanah ini semakin labil dan berpotensi untuk memicu longsor susulan. Selain itu, material lumpur yang tebal juga bisa menyulitkan proses evakuasi korban yang diduga masih tertimbun. Namun demikian pemirsa, sebelum operasi dihentikan, tim berhasil mengevakuasi satu jenazah. Ya, dan kini kita kembali menghubungi Naura Syafika yang berada di lokasi. Naura, bagaimana proses evakuasi, apakah sudah berlanjut? Halo Naura. Ya, selamat sore David dan pemirsa. Di sore hari ini untuk proses evakuasi korban bencana longsor yang berada di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat dihentikan sementara dikarenakan faktor cuaca buruk. Dari pagi hingga di sore hari ini sempat diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi disertai dengan angin kencang dan juga kabut tebal yang menyelimuti lokasi evakuasi korban sehingga memang untuk jarak pandang dan juga penglihatan sedikit terganggu di sini sehingga diputuskan untuk dihentikan sementara. Dan kalau misalnya kita lihat di hari-hari kemarin sempat terjadi adanya longsor susulan sehingga sangat mengkhawatirkan pastinya dan membahayakan bagi tim SAR gabungan yang bertugas di lapangan. Dan untuk saat ini masih belum ada kepastian David dan pemirsa apakah nantinya akan dilanjutkan kembali atau dilanjutkan di esok pagi dikarenakan saat ini belum ada terlihat tanda-tanda bahwa cuaca berkunjung baik atau berangsur baik begitu ya. Dan kalau misalnya kita melihat dari informasi yang diberikan dari Basarnas ini berkaitan dengan total kantong jenazah, saat ini ada 50 kantong jenazah yang sudah diterima dan juga berhasil diidentifikasi. Untuk diidentifikasinya ini sudah ada 35 sehingga masih ada puluhan lainnya yang masih dalam proses pencarian. Dan terkait dengan posko pengungsian ini masih berlokasi di tempat yang sama yaitu di Balai Desa Pasir Langu dan sekiranya ada 500 jiwa yang menetapi di posko pengungsian. Sementara itu David. Ya baik Naura, terima kasih untuk informasinya, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke kasus Hogi Minaya, tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Gelang pelacak atau GPS yang dipasang di kaki Hogi Minaya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai ada reda mas. Dan namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lagi semua. Seperti diketahui, Hogi Minaya dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Status tersangka terhadap Hogi Minaya penabrak orang yang menjambret istrinya belum dicabut meski telah dilakukan upaya restoratif justice. Kendati demikian, polisi menyebut tersangka tidak ditahan karena bersikap kooperatif. Kasus Hogi Minaya, tersangka kecelakaan lalu lintas karena menabrak orang yang menjambret istrinya masih terus bergulir.
Meski telah dilakukan upaya restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Sleman, status tersangka Hogi Minaya belum dicabut karena masih menunggu perdamaian kedua pihak. Polisi menyebut Hogi Minaya dijadikan tersangka karena tidak ditemukan perdamaian saat proses di kepolisian. Proses hukum akhirnya berjalan setelah penyidik meminta keterangan saksi dan memeriksa bukti CCTV serta keterangan dari ahli UGM. Polisi menyatakan apa yang dilakukan Hogi Minaya menabrak korban bukan pembelaan seimbang, melainkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not where exist. Setelah dijadikan tersangka, Hogi juga tidak ditahan lantaran tersangka kooperatif. Polisi pun membantah memasang gelang pelacak GPS pada tersangka. Selama proses penyidikan, ya, Satlantas Polresta Sleman tidak melakukan penahanan. Ya, apalagi tadi ada yang menyampaikan GPS, yaitu kita tidak melakukan itu. Nah, karena selama proses penahanan sampai dengan tahap 2 kita tidak melakukan penahanan. Jadi yang memasang GPS itu dari mana? Kita nggak tahu, yang jelas bukan dari kepolisian. Polisi menambahkan pihaknya sudah membuka ruang mediasi melalui restoratif justice di kepolisian sebelum menetapkan tersangka, namun gagal tercapai kesepakatan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Hujan kritik mewarnai rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman dan Kapolresta Sleman terkait kasus korban jambret jadi tersangka. Pengacara dari keluarga. Dalam rapat yang digelar di gedung DPR RI Jakarta, Komisi 3 memanggil seluruh pihak terkait termasuk Kajari Sleman, Bambang Yunianto, dan Kapolres Sleman, Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Sejumlah anggota Komisi 3 melayangkan kritik terhadap penanganan kasus ini oleh para aparat hukum. Komisi 3 menegaskan telah berupaya membangun KUHAP baru demi penegakan hukum yang lebih adil. Namun DPR menilai praktek penegakan hukum dalam kasus ini justru mengecewakan. Adinda Hapsari dan Saudari Rahajeng Dinar. DPR RI menegaskan kasus Hogi Minaya yang menjadi tersangka karena membela istri yang dijambret bisa dihentikan. Menurut Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, tak perlu restoratif justice untuk penyelesaian kasus yang terjadi di Sleman DIY tersebut. Peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHAP baru pasal 65 yang mengatur huruf M yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jelas ya, Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut. Ya, secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya, lalu ke Jaksa Agung, ke Pak Kapolri juga untuk ditindaklanjuti. Ya, senada dengan Habibur Rahman, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PD Perjuangan Safarudin menyebutkan bahwa kasus yang dialami Hogi tidak perlu keadilan restoratif. Pasalnya tidak ada tindak pidana yang dilakukan korban. Sementara pelaku jambret meninggal dunia sehingga penyidikan kasus harus dihentikan. Bukan RJ. Bukan RJ. Tidak ada tindak pidana di sini. Sependapat dalam tidak ada tindak pidana. Orang yang Bapak tahu, Bapak ngomong di televisi saya lihat Pak Kapolres itu, dia melakukan pembelaan yang tidak melakukan tindakan tidak seimbang. Bapak tahu apa yang jambret itu tidak ada istilah di KUHP. Itu adalah pencurian dengan kekerasan. Bukan 36, bukan pencurian biasa, bukan pencurian pemberatan, tapi pencurian dengan kekerasan. Curas itu Pak, curas itu begal. Dia bawa celurit, bawa senjata tajam, bawa apa segala, bisa bawa senjata api. Nah, ketika orang itu, ini bahaya Pak. Nah, Anda bilang tidak seimbang, dikejar oleh suaminya, korban. Orang sipil Pak, tidak punya apa-apa. Orang sipil nggak punya apa-apa itu.
tidak dipersenjatai. Jadi itu bukan tidak seimbang. Memang justru yang tidak seimbangnya itu orang sipil, Pak, yang mengejar pelaku curas. Bagaimana Bapak bilang tidak seimbang? Ya, jadi coba, bolak-balik begini, Anda salah menerapkan suatu pasal. Jadi tindak pidananya adalah curas, ya, pencurian dengan kekerasan. Tersangkanya meninggal dunia, ya selesai SP3. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah, saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah, matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Ya, ini orang yang menolong keluarganya karena dijamret malah jadi tersangka ketika pelaku kejahatan tewas dalam aksi kejar-kejaran. Komisi 3 DPR RI meminta Jampidum Kejaksaan Negeri Sleman menghentikan perkara Hogi Minaya demi kepentingan hukum berdasarkan pasal 65 huruf M Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP dan atau alasan pembenar dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Apakah penghentian dengan dasar keadilan ini tidak melabrak KUHP baru? Kita akan membahasnya bersama pakar hukum pidana Prof. Suparji Ahmad. Selamat sore, Prof. Suparji. Sore, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami. Dan anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Nasir Jamil. Selamat sore, Pak Nasir. Selamat sore, Mas David. Ya, terima kasih sudah bergabung. Dan kita juga menunggu terhubung dengan kuasa hukum Hogi Minaya, Teguh Sri Raharjo. Baik, saya ke Bang Nasir dulu ya. Bang Nasir, ini kan tadi ada surat kesimpulan apa rekomendasi itu sebutannya setelah di rapat tadi itu kepada Kejaksaan Negeri di Sleman. Apakah ini sifatnya sebagai sebuah rekomendasi saja atau ini sudah ditetapkan harus diputus nih, selesai kasusnya tutup? Dalam undang-undang tentang MPR, DPR, dan DPD atau yang lebih populer disingkat dengan MD3 itu menyebutkan bahwa kesimpulan rapat-rapat di DPR RI dengan mitra kerja itu mengikat dan harus dilaksanakan oleh mitra kerja, komisi-komisi atau alat kelengkapan dewan yang ada di DPR. Jadi tadi kita membuat kesimpulan dan kesimpulan itu mengikat dan harus dilaksanakan oleh institusi yang menjadi mitra kerja alat kelengkapan dewan. Dalam hal ini tentu kepolisian dan kejaksaan. Baik, berarti itu sifatnya harus dan berarti sekarang yang disebut tersangka yang adalah Pak Minaya tadi itu otomatis dia kemudian sudah tidak tersangka lagi ya? Sudah bebas lepas begitu ya Pak? Iya, jadi gugurlah status dia sebagai tersangka. Karena dalam pandangan kami sebenarnya kejadian atau cerita itu ya tidak harus atau tidak mungkin dia bisa menjadi tersangka karena dia dalam posisi menolong istrinya untuk mendapatkan kembali tas milik istrinya yang dijamret ya dengan cara kekerasan oleh korban, oleh pelaku yang kemudian menjadi korban karena meninggal dunia karena tertabrak dengan sesuatu ketika dia melaju dengan kendaraan sepeda motornya. Oke, baik. Nah, ini dalam KUHP yang baru kan penegakan hukum ditekankan pada keadilan yang substantif ya. Apakah Komisi 3 melihat kasus ini sebagai contoh kegagalan aparat dalam menerjemahkan begitu semangat undang-undang yang justru DPR buat? Iya, mungkin karena KUHP-nya juga kan belum begitu lama, kemudian KUHP-nya juga baru saja diselesaikan, sehingga memang belum dilakukan sosialisasi secara masif kepada institusi penegak hukum. Sehingga mungkin mereka tidak bisa
menghafal, ya mengingat pasal-pasal yang baru mungkin atau yang dimodifikasi ya di dalam KUHP dan dalam KUHP, sehingga hal-hal seperti ini luput dari apa yang mereka seharusnya kerjakan. Meskipun dalam pandangan kami seharusnya tanpa pasal yang baru pun atau tanpa ada KUHP dan KUHP yang baru pun, mereka tentu kan seharusnya bisa memprediksikan ya, menggunakan empati kira-kira begitu. Jadi seperti yang slogannya atau tagline-nya kepolisian itu presisi ya. Jadi presisi itu kan mengharuskan agar adanya predictive policing gitu ya. Jadi pemolisian yang mampu memprediksi. Jadi seharusnya kepolisian itu atau anggota polisi yang melakukan penyelidikan ya atau pimpinan di Polresta itu kan seharusnya sudah memprediksikan bahwa kondisi ini kalau kami lakukan seperti ini pasti akan timbul seperti ini begitu. Kita ingat kan dulu tahun 2022 itu ada seseorang laki-laki yang membela diri dari orang yang ingin membegalnya, lalu orang yang membegalnya itu tewas, lalu dia dijadikan tersangka, lalu diramaikan di media sosial, lalu kemudian status tersangkanya gugur begitu. Jadi hal seperti banyak terjadi ya. Oleh karena itu memang kami berharap sangat kepada anggota kepolisian harus benar-benar mempraktekkan predictive policing itu, pemolisian yang mampu memprediksi bahwa kalau ini kejadiannya seperti ini dan lain sebagainya, itu akan menimbulkan semacam ketidakpuasan masyarakat ya, dan melukai rasa keadilan publik itu sendiri. Baik, saya ke Prof. Suparji. Prof, secara doktrin hukum pidana, apakah sebab utama kematian pelaku adalah tindakan korban atau rangkaian tindak pidana yang dimulai oleh pelaku sendiri sebenarnya? Ya, bahwa kematian itu kan bermula dari perbuatan yang meninggal itu kan ya. Bahwa dia menjamret, terus kemudian dari suami bermaksud membela diri, terus kemudian dia pelaku meninggal kan. Jadi ya ini kan asas kausalitas dalam konteks hukum pidana itu kan sangat penting gitu ya. Jadi ini mestinya yang menjadi rujukan utama bagi penyelidik, bagi penyidik gitu, bahwa apa yang dilakukan oleh sekarang yang diberi status tersangka dan mudah-mudahan segera dicabut itu adalah sebuah reaksi gitu ya, sebuah upaya pembelaan terhadap istrinya gitu, dan itu tidak ada niat jahat ya, tidak ada mens rea, bahwa dalam hal KUHP yang baru mens rea itu sangat penting gitu ya, bahwa tiada pidana tanpa kejahatan. Itu kan menjadi satu dalil yang menggeser tiada pidana tanpa kesalahan ya, bahwa kesalahan karena kekhilapan ya, karena kealpaan itu kan kemudian perlu dipertimbangkan sebagai alasan untuk menghapus pidana ya, atau kemudian alasan meringankan. Maka dalam hal ini menjadi tidak logis ya ketika yang bersangkutan bermaksud membela diri terus kemudian menjadi status tersangka, dan dengan alasan bahwa pembelaannya tidak seimbang gitu ya. Bagaimana menyeimbangkan pembelaan gitu? Apakah kemudian si pelaku jambret itu ketika kemudian sang suami itu juga membela dirinya harus dengan menjambret, atau kemudian dia dengan alat ini harus setimpal dengan alat ini? Saya kira dalil bahwa kemudian pembelaan itu harus seimbang, menurut saya adalah dalil yang tidak bisa dijadikan pegangan utama. Tetapi yang menjadi pegangan utama menurut saya bahwa tidak ada niat jahat yang dilakukan oleh Hogi ini, dan tentunya tidak bisa kemudian ditetapkan menjadi tersangka, dan ini karena sudah terlanjur menjadi status tersangka, maka dengan rekomendasi Komisi 3, Mas Nasir dan teman-teman, penyidik segera menindaklanjuti. Tadi Ketua Komisi juga mengatakan bukan dengan alasan keadilan restoratif, tetapi SP3 kan karena tidak cukup alat bukti, karena bukan peristiwa pidana atau berhenti demi hukum, maka dalam hal ini tidak ada peristiwa pidana, maka menyebabkan keluarnya SP3, bahwa tetap harus ada administrasi dari penyidik, dan rekomendasi DPR tadi mengikat, maka segera ditindaklanjuti rekomendasi tadi itu, menghentikan perkara
dengan alasan memang tidak ada peristiwa pidana. Menghentikan perkara bukan karena pendekatan keadilan restoratif kan, karena ya nanti akan menjadi rumit lagi bagaimana menciptakan kesepakatan atau kemudian perdamaian. Tetapi saya kira sudah cukup terang benderang berdasarkan rekomendasi DPR tadi itu, SP3 segera dikeluarkan dengan alasan tidak ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh sang tersangka saat ini, tapi karena memang apa yang dilakukan adalah sebuah pembelaan kepada istrinya, dan kalau dalilnya pembelaan ini menyalahi karena tidak setimpal, saya kira bukan itu yang menyebabkan kemudian dia menjadi status tersangka itu. Ya, itu. Baik, saya kembali ke Pak Nasir. Pak Nasir, boleh nggak apa yang disampaikan tadi oleh Pak Prof. Suparji bisa diterjemahkan seperti begini ya? Karena kan ini undang-undang juga dibuat oleh DPR RI. Bahwa setiap orang yang ingin melakukan kejahatan, maka dia harus bersiap-siap. Jika sesuatu terjadi pada dirinya, itu ditanggung sendiri gitu. Iya, maksud ditanggung sendiri gimana, Mas? Maksudnya gini, jika ternyata di dalam peristiwa tersebut kemudian dia tertangkap tangan atau dia ya artinya seperti kecelakaan tadi itu, dia tewas di tempat atau mungkin apakah kemudian dipukulin orang lalu kemudian dia mati, ya artinya itu menjadi tanggung jawabnya dia, bukan orang-orang yang mengalami perampokan tersebut yang menjadi korban. Iya, seperti disampaikan oleh Prof. Suparji tadi ya, ada mens rea itu sikap batin ya. Mens rea itu sikap batin yang kemudian membuat orang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Jadi dalam kasus di Sleman ini memang sangat unik begitu ya. Jadi sang suami itu kan ingin mengejar pelaku, lalu kemudian pelaku menambah kecepatan laju kendaraannya, dia tidak tahu di depan ada penghalang sehingga kemudian dia menabrak dan jatuh lalu meninggal. Kan tidak ada niat untuk membunuh kedua orang itu, ya, dia hanya ingin mendapatkan kembali tas milik istrinya yang dijamret dengan cara kekerasan oleh pelaku yang kemudian meninggal dunia tersebut. Jadi dia menanggung resiko sendiri, dan karena itu... Pak Nasir, mohon maaf saya potong sedikit sebelum saya lupa nanyanya. Ini kan karena dia kecelakaan ya Pak. Kalau ternyata dikejar juga untuk kemudian dipukuli oleh si korban atau suami korban atau siapapun lah warga yang merasa dirugikan, apakah itu kemudian muncul sebuah mens rea untuk kemudian dia mati gitu? Iya, jadi ya memang itu situasi yang sulit ya. Orang emosi, ya orang penuh dengan emosi, lalu kemudian dia memukul. Nah itu juga memang bisa kena delik ya. Di kampung saya juga begitu itu. Di kampung saya ada seseorang mencuri mesin kopi, lalu kemudian pelakunya ditemukan oleh warga. Ya, kemudian diambil oleh warga beberapa, maksudnya bukan masyarakat yang banyak, tapi hanya beberapa orang warga menemukan pelakunya, lalu dia mungkin dikasih pelajaran, kemudian dibawa ke polsek, lalu 3 orang pelaku ini kemudian dituntut 1,5 tahun, ya 1,5 tahun, maksud saya 1,5 tahun kurungan penjara, gitu. Jadi jadi itu yang terjadi begitu ya. Saya nggak tahu bagaimana peristiwa itu kemudian terjadi dan bagaimana proses selanjutnya, tapi saya mendapat kabar ya mirip-mirip lah seperti yang terjadi di apa namanya di Jogja tadi itu atau di Sleman itu maksud saya. Jadi memang ini sesuatu yang butuh kearifan ya, butuh apa namanya, butuh empati seperti saya katakan di awal tadi terkait dengan kasus-kasus model seperti ini. Baik, Prof. Suparji, itu bagaimana kalau kasusnya begitu? Sampai kapan kita bisa menemukan mens rea-nya begitu? Kalau ini kan memang kasusnya kebetulan pas lagi kejar-kejaran kecelakaan begitu, akhirnya tewas. Ya. Tapi kalau sampai berujung pada seperti yang tadi juga dicontohkan Pak Nasir, kan ada dipukulin, ada ditangkap, nah ini bagaimana menerjemahkannya? Pertama bahwa aparat penegak hukum harus menempatkan hukum itu sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan. Ya. Keadilan bagi siapa? Ya tentunya keadilan bagi korban, bagi kemudian pelaku, ya, dan tentunya sebagai instrumen, sebagai alat negara, ya keadilan bagaimana negara bisa merepresentasikan keadilan tadi itu.
Maka perspektif keadilan sekarang ini kan harus dirubah secara radikal gitu ya, bahwa hukum tidak menjadi alat untuk balas dendam gitu ya, tetapi untuk memulihkan, merehabilitasi dan mengkoreksi. Maka terhadap sebuah peristiwa yang ya reaksi yang kemudian bisa menimbulkan dampak yang serius gitu ya, kita harus melihat secara progresif gitu ya, dengan ukuran tadi itu mens rea gitu ya, bahwa yang dihukum di negara ini mesti adalah orang yang jahat gitu loh. Itu yang terjadi patokan, bahwa orang salah itu ya karena terpaksa, karena perintah atasan, karena perintah jabatan, karena kelalaian dan sebagainya. Bahwa orang yang jahatlah itu yang harus jadikan dasar untuk dihukum. Jadi kejahatanlah menjadi kata kuncinya. Bagaimana mengukurnya? Bahwa memang dia punya niat, dia punya kehendak, dia punya villain and witten. Dalam konteks ini kan sama sekali tidak ada kehendak, tidak ada pengetahuan untuk ya misalnya menyebabkan kematian dari pelaku tadi itu. Maka harapannya aparat penegak hukum di semua level, di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan, menempatkan instrumen hukum tadi sebagai alat untuk menciptakan keadilan, bukan sebagai alat untuk membalas. Yang kemudian juga penting dilakukan, harus berpikir secara progresif, orang ini sebetulnya jahat atau tidak gitu loh. Orang ini sebetulnya jahat atau tidak. Nah kalau kemudian tidak jahat, maka kemudian mestinya tidak diberikan status tersangka, terdakwa atau dinyatakan sebagai terpidana. Jadi ukurannya adalah soal kejahatan tadi itu mestinya. Ya. Baik, saya kembali ke Pak Nasir. Pak, ini kan KUHP dan KUHP baru ini menegaskan pidana sebagai ultimum remedium ya. Dalam kasus seperti ini, apakah penuntutan pidana ini jadi masih relevan secara teori dan praktiknya? Iya, tidak relevan sebenarnya. Maksud saya apa yang dilakukan oleh para penegak hukum di Sleman itu tidak cocok dan tidak kompatibel dengan apa yang kami rumuskan dalam KUHP dan KUHP itu ya. Jadi sekali lagi memang mereka kan seharusnya bisa melihat, kalau kemarin itu kan hukum kita itu sangat legalistik dan formalistik ya. Dia tidak melihat kenapa orang melakukan itu. Pokoknya memenuhi unsur ya, dan kemudian ada ada hukum yang mengaturnya ya, dia harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Nah, sekarang ini kan kita bukan ingin membalas dendam ya. Jadi kita melihat apa yang terjadi ya, kenapa dia melakukan itu, itu menjadi pertanyaan yang harus diajukan oleh aparat penegak hukum, sehingga kemudian dia tidak dia harus peka lah begitu ya, dengan kondisi yang ada begitu. Jadi kecuali dalam kasus-kasus besar ya, extraordinary crime ya, itu mungkin tidak seperti itu. Tapi dalam kasus-kasus seperti ini bisa diselesaikan melalui restoratif justice ataupun dengan pendekatan lainnya. Jadi apa yang dialami oleh Hogi ya, kalau tidak salah saya namanya begitu, itu diharapkan menjadi pelajaran ya bagi masyarakat Indonesia, para penegak hukum, supaya benar-benar dan hati-hati dalam mengusut atau memproses peristiwa hukum tersebut. Baik, nah kalau menerjemahkan itu tadi Prof. Suparji, jadi ketika itu diserahkan kepada aparat, bahwa ini sebenarnya harus menggunakan keadilan yang jelas-jelas di depan mata. Kalau menurut versi dari Pak Habibur Rahman tadi juga kalau tidak salah ya, kelihatan kok ini dia sedang mengejar orang yang melukai istrinya atau merampok istrinya gitu. Nah, apakah kemudian ini bisa disebut sebagai sebuah penyelidikan atau sebuah proses hukum yang kemudian sah begitu, bahwa ketika polisi menentukan enggak lah, ini kayaknya bukan, kita hentikan saja berdasarkan pertimbangan kepolisian saja begitu. Apakah itu memang diperbolehkan dan itu sah? Karena kan polisi juga takut salah gitu, jangan sampai saya melanggar undang-undang yang diberikan kepada saya atau beban yang diberikan kepada saya. Baik, jadi yang pertama bahwa kita akan menganut konsep dualistis ya, pemisahan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Tidak semua perbuatan pidana itu kemudian berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana.
yang itu akan diperhatikan, dipertimbangkan apakah ada alasan penghapus pidana berupa pemaaf atau pembenar. Kalau memang itu ada, maka perbuatan pidana tadi tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Kemudian proses hukum itu kan tentunya ketika ada dugaan ya, sebuah peristiwa ya pidana, maka dilakukanlah penyelidikan untuk kemudian menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Dan ini menjadi kewenangan polisi, penyelidik untuk menentukan, oh ternyata tidak, maka harus dihentikan. Nah itu, jadi kewenangan yang dijamin oleh undang-undang bahwa polisi dapat menghentikan pada tingkat penyelidikan karena tidak ada peristiwa pidana. Tetapi bisa juga ternyata ada peristiwa pidana, terus kemudian naik pada tahap penyidikan yang mencari alat bukti, terang benderang perkara, dan kemudian menentukan tersangka. Oh ternyata bahwa setelah penyidikan tidak ada peristiwa pidana atau tidak cukup alat bukti atau bukan peristiwa pidana atau demi hukum harus dihentikan, maka dapat dihentikan perkara tadi itu. Ini kewenangan polisi, ini kewenangan penyidik untuk menghentikan perkara tadi itu. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu untuk menghentikan sebuah perkara ketika memang bukan peristiwa pidana, ketika memang tidak cukup alat bukti atau demi hukum harus dihentikan atau karena keadilan restoratif dilakukan. Jadi tidak perlu menunggu sampai kemudian pengadilan. Ya mungkin saja akan menggunakan contoh nanti biarlah pengadilan yang menghapuskan misalnya, atau kemudian pengadilanlah yang membebaskan atau pengadilanlah yang memaafkan. Itu tidak perlu terjadi selama kemudian memang penyidik punya keyakinan perkara ini adalah bisa dihentikan. Bayangkan kalau semua diselesaikan di pengadilan, maka orang itu akan menderita, keluarga itu akan menderita, dan pengadilan akan menumpuk perkara, negara juga mempunyai beban perkara, dan sebagainya. Maka inilah yang kemudian adanya semacam diferensiasi fungsional, pembagian fungsi. Yang pembagian fungsi tadi adalah sangat bertahap, di mana penyidik, jaksa, pengadilan bisa mengambil putusan sesuai dengan otoritas masing-masing gitu ya. Baik, itu jelas sekali. Dan saya berharap juga semua aparatur juga boleh sama-sama belajar ya tentang KUHAP dan KUHP yang baru Mas juga. David, saya kasih tahu sebenarnya ada tim ahli atau pendapat ahli yang dipanggil oleh Polres Sleman mengatakan tindak pidana itu sumir sekali gitu ya. Tapi sepertinya ada sesuatu yang dipaksa, lalu kemudian alasan menemukan peristiwa baru di CCTV bahwa suaminya itu menabrak katanya sepeda motor, tapi kita kan nggak diperlihatkan CCTV itu. Jadi memang ada kesan kasus ini dipaksa ya, meskipun ahli sudah mengatakan tindak pidana sangat sumir sekali. Nah oleh karena itu menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam hal seperti ini, sehingga kita tetap merujuk kepada KUHAP yang baru dan KUHP yang baru itu. Ya baik. Terima kasih banyak, sudah jelas sekali ini Pak Nasir Jamil sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore, dan juga terima kasih Prof. Suparji Ahmad untuk insight-nya. Salam sehat selalu. Terima kasih Mas David.